Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin. Dan kali ini saya mau memenuhi janji saya, di mana saya akan membahas lagi tentang persiapan peresmian LRT yang sebentar lagi akan diresmikan oleh Presiden tercinta kita, Pak Joko Widodo, di tanggal 18 Agustus tahun 2023. Tetapi di video sebelumnya ada yang mengatakan di tanggal 26 Agustus, teman-teman. Ya, walau alam lah ini tanggal yang pastinya tanggal berapa ya. Yang pastinya insya Allah di bulan ini juga akan diresmikan, teman-teman, oleh Pak Joko Widodo. Dan saat ini kondisinya memang sepertinya sudah tidak ada pengerjaan lagi ya, khusus di daerah LRT ini. Dan saya akan coba zoom masuk ke dalam, dan inilah peronnya, teman-teman. Kondisinya sangat baik sekali ya, sudah tidak ada pengerjaan sama sekali. Lampu-lampunya belum dinyalakan semuanya ya, karena memang belum digunakan ya. Dan proyek LRT ini, teman-teman, sudah dikerjakan dari tahun 2015 ya. Dan inisiasi kenapa dibuatkannya LRT ini disebabkan karena di tahun 2015 ini Indonesia menjadi salah satu kota termacet di dunia ya. Karena ini Jakarta adalah ibu kota Indonesia dan merupakan magnet para pejuang keluarga yang akan mengadu nasibnya di Jakarta pastinya ya. Dan salah satunya itu di daerah-daerah penyangga Jakarta seperti Bogor, Jabodetabek lah ya, Bogor, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dan sekitarnya lah, termasuk provinsi-provinsi lain juga ya. Para pendatang yang ingin mengadu nasibnya di tempat ini, teman-teman, karena memang banyak sekali bisnis-bisnis ataupun perusahaan yang bergerak yang bisa menyediakan lapangan pekerjaan lebih banyak daripada provinsi yang lainnya. Dan habis dari sini kita akan menuju ke Serambi Temu ya, dan sekaligus ke stasiun Sudirman. Sebelum kita ke sana, kita melihat dulu gedung terangker di Indonesia untuk para koruptor ya, yaitu gedung KPK, teman-teman, yang sudah beberapa kali OTT ya ke orang-orang yang mengambil yang bukan haknya. Dan semoga saja itu menjadi pelajaran untuk kita semua bahwa yang bukan hak kita janganlah kita ambil ya, karena suatu saat nanti cepat atau lambat akan terkena juga jeratan hukum. Tetapi kalau lepas dia dari jeratan hukum di dunia, maka tunggu aja di akhirat ya. Bakal babak belur, nanti digebukin rame-rame ya oleh para malaikat nanti di neraka ya. Dan inilah jalurnya ya, teman-teman. Dan beberapa minggu kemarin ada isu yang cukup hangat ya, di mana wamen kita, wamen mengatakan long span di pengkolan Gatsu di sana ya, itu mengalami salah desain ya. Sehingga cukup ramai juga. Tetapi kemarin sudah langsung dikonfirmasi oleh Pak Joko Widodo bahwa long span tersebut tidak ada masalah ya. Karena menurut Pak Tiko, Wamen BUMN ini, katanya belokan tersebut harusnya bisa melaju di kecepatan 40 km per jam, tetapi ini menurun menjadi 20 km per jam untuk belokannya, teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut ke LRT, saya akan mengajak kalian untuk melihat reservoir ataupun pengelolaan air limbah di Jakarta ya, salah satunya di Setiabudi ini. Dan inilah tempat parkir air ya. Yang bisa menjadi cadangan air kita pastinya ya. Dan di depan kita ini ada
teman-teman dari Dinas Lingkungan Hidup. Ini kalau warna orange bercampur hijau ini teman-teman dari Dinas Lingkungan Hidup. Tapi kalau dia berwarna biru itu sudah pasti dari Sumber Daya Air DKI Jakarta. Dan di sini masih banyak saja sampah masyarakat yang membuang sampah sembarang tempat ya, yang pada akhirnya bermuara di reservoir di Setiabudi ini. Dan ini salah satu menjadi cadangan air kita ya, ataupun tempat parkir ya. Ini banyak yang nyinyir nih tentang parkir air ya. Mereka-mereka yang suka nyinyir tentang parkir air itu tidak paham namanya ketahanan air ya ketika musim panas tiba. Jangan kita anggap semua air itu harus dibuang cepat-cepat ke sungai agar bermuara ke laut ya, ataupun ke pesisir utara Jakarta. Itu pemikiran yang sangat dangkal ya. Karena kalau air semua dibuang ke laut ataupun ke sungai ya, terus fungsi air sendiri itu apa yang Allah turunkan di dunia ini kalau bukan sebagai sumber air kita ya. Karena beberapa saat yang lalu saya pernah membuat konten juga di sekitaran JIS ya, di Danau Cincin. Di situ juga ada yang mengatakan bahwa di Bogor saat ini sudah sumur-sumurnya itu sudah mulai mengering. Bayangin di Bogor loh, ini yang sering mengirimkan limpahan air yang cukup besar di Jakarta, ternyata di sana sumur-sumurnya sudah sebagian sudah kering ya, karena masyarakat di sana juga tidak bisa mengelola airnya dengan baik, sehingga ketika musim panas tiba baru dah tuh pada pusing semua cari air. Dan kita bersyukur alhamdulillah Jakarta ini penanganan banjirnya setiap tahunnya semakin membaik ya, dan juga pengelolaan air limbahnya ataupun JSC Jakarta Sewer Systemnya ini terus dilakukan penyempurnaan sehingga Jakarta mempunyai cadangan air yang cukup baik ya. Salah satunya di reservoir Setiabudi ini yang dikelola oleh dari Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta. Nah teman-teman, ketika air-air itu ataupun cadangan air kita sudah melebihi ambang batas, baru dah itu dikirim ataupun dikeluarkan dari cadangan air kita itu untuk berpindah ke sungai. Makanya sungai ini masuklah juga proyeknya DKI Jakarta ya, yaitu proyek 942, 9 polder, 4 ruang limpah sungai, dan 2 sungai yang direvitalisasi. 2 sungainya itu adalah Kali Ciliwung dan juga Kali Museum Bahari teman-teman. Dan di sini juga kalau kita lihat sungai Ciliwungnya ini semi natural ya. Semi natural dan normalisasi karena masih banyak pepohonan di sekitar sini, dan juga sudah ditanggul ataupun disitpel. Dan ini buktinya teman-teman ya, ketika air di Setiabudi ini ataupun parkir airnya sudah terlalu penuh, baru dialirkan di Kali Ciliwung ini teman-teman, agar tidak meluber kemana-mana ini. Jadi ini orang-orang ataupun kaum-kaum yang tidak setuju air diparkir sementara waktu, agar jangan berpikir seperti itu lagi ya teman-teman. Maksud pemerintah kita itu parkirnya itu ya di sini, di waduk, di Bendungan Ciawi Sukamahi, itu semua berfungsi untuk cadangan air kita pastinya ya, ataupun di polder-polder yang ada di Jakarta. Dan disinilah teman-teman, kalau kita lihat jalur pedestriannya di bawah ini sudah selesai ya, sangat bagus sekali coating-coatingnya, dan rumput-rumputnya juga sudah tumbuh ya. Ini nggak tahu ini standar FIFA atau tidak ini rumputnya. Sangat ramai ya ini rumput nih di Jakarta belakangan ini. Jadi kalau kita ngelihat rumput langsung bertanya apakah ini standar FIFA atau belum. Dan disinilah nantinya insya Allah jalur terakhir untuk LRT ya. Jadi dari Cibubur itu menuju ke Duku Atas teman-teman, dan ini halte terakhir. Dan nantinya katanya dari Duku Atas ini nanti akan berlanjut menuju ke Tangerang. Cuma tanggal pastinya saya belum mengetahui teman-teman.
tapi katanya akan tembus ke Tangerang. Oke, tadi kita sudah lihat halte LRT dan sekarang kita menuju ke Serambi Temu ya, ataupun tempat transit antara LRT menuju ke stasiun Sudirman teman-teman. Dan di depan kita ini Serambi Temunya kayaknya sudah selesai ya teman-teman, hanya pembersihan aja kalau kita lihat. Dan fasad-fasadnya juga sudah selesai semua, terus guard railingnya juga sudah selesai, tinggal perapihan sedikit ya bagian bawah. Kayaknya ini paling dua atau 1 hari sudah selesai paling pembersihan. Dan sekarang kita akan menuju ke JPO lah ya, JPO Sudirman. Dari Serambi Temu ini menuju ke halte ataupun stasiun KRL Sudirman teman-teman. Ini stasiun Sudirman ini cukup agak sedikit lama juga ya pengerjaannya ini, walau ada apa di stasiun Sudirman ini, karena agak sedikit lelet sih tapi nggak apa-apa lah ya, yang penting ini sebentar lagi selesai. Dan yes, kalau kita lihat di sini JPO-nya sepertinya sudah hampir selesai, dan saya akan coba zoom masuk ke dalam. Dan yes, ini dia untuk guard railingnya juga sudah selesai, fasad-fasadnya juga sudah selesai ya teman-teman. Dan kalau kita lihat di bawah itu ada teman-teman dari Dinas Lingkungan Hidup yang terus berusaha untuk membersihkan sampah masyarakat yang tidak bisa menjaga kebersihan ya. Aduh. Dan di sini ini warna kuning apa ya? Mungkin itu jalur ini kali ya, jalur air atau apalah. Ini sangat bagus ya teman-teman, pengerjaannya sangat rapi sekali, coating-coatingnya sudah hampir selesai. Dan untuk topping off-nya juga kayaknya sudah selesai ya untuk bagian atasnya. Tinggal konkursnya aja nih, ataupun jalur warawirinya yang terus dilakukan penyempurnaan. Oke, kita coba terbang di sisi barat ya, dari stasiun Sudirman ini. Dan saya coba turun ke bawah dan berpindah tempat ya, karena di sisi sana sedikit itu lebih banyak pengerjaan kalau kita lihat. Dan di bawah itu sepertinya masih ada mobil ataupun diesel crane portable ya. Itu mungkin membantu mengangkat tehel mungkin ya, karena kita lihat konkurs tadi itu masih dilakukan penyempurnaan. Oke, saya coba zoom masuk ke dalam. Dan yes, betul saja ini sepertinya konkursnya ini belum selesai semua, dan tehel-tehelnya juga masih ada beberapa sisi yang belum terpasang, ataupun nanti mungkin ini buat tapping kali ya, tapping buat masuk ke dalam. Dan sedang dilakukan sapu-sapu juga tuh kayaknya, terus masih ada stagger. Dan di sisi kanan itu sepertinya untuk konkurs untuk tehelnya juga belum selesai. Dan di lantai paling atasnya juga ini sepertinya belum selesai juga ya. Ya, semoga saja ini JPO menuju ke stasiun Sudirman ini bisa sesegera mungkin selesai ya. Oke teman-teman, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Dan yuk kita dukung terus pemerintah kita dalam membangun negeri ini, sehingga pembangunannya cepat selesai dan bisa kita rasakan manfaatnya pastinya. Dan terima kasih untuk para pemimpin negeri ini yang terus berusaha memberikan fasilitas yang nyaman dan aman untuk rakyatnya. Dan terima kasih juga untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah purna tugas. Jazakumullah khairan. Kita jangan sampai lupa teman-teman dengan orang-orang terdahulu kita.
Karena suatu bangsa yang besar itu adalah bangsa yang selalu menghargai dan menghormati jasa-jasa orang-orang terdahulunya. Karena adanya pembangunan saat ini pun ataupun sedang berlanjut, pasti ada orang-orang terdahulu atas kebijakannya sehingga pembangunan itu ada atau sedang berjalan hingga saat ini. Dan saya minta maaf jika selama penerbangan ini ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa teman-teman, yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.